Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alis Ajijah. Saya mahasiswi STI STMB Bandung Business School. Hari ini saya akan mewawancara seorang pengusaha inspiratif bernama Bapak Ayat. Beliau merupakan pengusaha kerudung instan. Mari kita simak video wawancaranya. Apa ya namanya gitu Ya, nama usaha kan Kataya Agresi Collection Collection. ada produksi kerudung instannya Ya. instan buat kebanyakan buat anak sekolah. Oh iya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi usahanya ini tuh di dalam bidang dalam produksi ini dalam kerudung bikin lah gitunya, dari pertama mentahan sampai motong kain, terus sampai jahit, sampai jadi produksi kayak gini langsung dibawa ke pasar. iya. Jadi dalam bidang mentah, asal mentahan gitunya langsung jadi. Lalu kalau boleh tahu alamatnya, alamat produksi tempat di mana Bapak memproduksi kerudung itu di mana? Produksinya di kampung lah ya, kampung Babakan, RW 1 RT 2 Desa Cibulu, Kecamatan Kajalan, Kabupaten Bandung Barat. Jadi alamatnya ada di Kampung Babakan, Kemulian, RT 2 RW 1 ya, Wen? Iya, kelurahan Desa Cibulu. Kalau boleh tahu, usaha itu dimulai dari sejak kapan? Bapak kapan mulai merintisnya usaha ini? Dimulai waktu itu pada tahun 2004 lah mulai. Oh, tahun 2004. Sampai sekarang alhamdulillah masih kita berjalan walaupun di ini sama pandemik akhirnya. Zaman sekarang gitu ya, sama corona gitu. Tapi alhamdulillah kitanya orang lain mah kena corona dampaknya kurang baik, tapi sekarang memang menurun waktu produksi, penjualan gitu, omsetnya banget. Baik, Pak. Kalau boleh tahu juga, berapa karyawan yang Bapak miliki pada saat awal mulai merintis usaha ini hingga sekarang? Berapa karyawan? Awalnya waktu yang sebelum pandemi itu memang banyak, artinya ada 10 orang, 12 lah kalau sama ini. Tapi kalau sekarang udah kena dampaknya pandemi, tinggal 6 orang lagi ya. Kurang lebih 6 orang lebih lah gitu kan. Ya kan masalahnya produksi berkurang, omset penjualan kurang gitu. Jadi daya beli masyarakatnya lemah banget gitu. Oh iya. Usaha ini Bapak buat sendiri milik pribadi atau kerjasama? Ini milik pribadi. Oke, milik pribadi ya. Apa sih alasan Bapak kenapa tertarik buat bikin usaha kerudung ini? Bapak bikin merintis buat kerudungnya. Kalau kerudung kelihatan dari bawah gitu ya, dari bayi nyampe dewasa sampai orang tua, sekarang hampir mayoritas pakai. Ya, benar. Mayoritas adalah, jadi Bapak tertarik sama itu gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang bikin kerudung alhamdulillah langgeng gitu. Cuman sekarang ada hambatannya, yaitu dampaknya COVID Ya, COVID. ya gitu. Jadi tertariknya gitu ya. Semua kalangan pakai. Semua kalangan pakai, karena ini Bapak yang bikin kerudung kalangan menengah ke bawah, harga terjangkau gitu. Kalau boleh tahu modal awalnya Bapak bangun usaha ini berapa? Waktu 2004 waktu ngerintis gitunya, awal Bapak kan masih modal. Kalau sekarang mah gimana ya, waktu dulu kan uang 5 juta kan bangetnya gede banget gitu ya. Waktu dulu awalnya segitu. 5 juta teh awal beli mesin sama modal bahan gitu. Terus cara pemasarannya bukan sama ini langsung, saya jadi door to door. Nah, jadi istilahnya jual sendiri, bikin sendiri, terus iklannya mulut ke mulut gitu. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah gitunya Bapak punya
istilahnya kalau karyawan lah ini punya pekerja gitu, walaupun sekarang tinggal sedikit lagi alhamdulillah masih bisa bertahan. Dulu waktu memasarin produknya, Bapak mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kan dulu door to door tuh. Emang Itu kita mulai mulai dari jam produk berapa? dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu udah pergi ke pasar-pasar waktu kita jualan jemper. Jemper sama ketemu sama temen di tukang jualan. Di tukang jualan nanya ini dari mana gitu, saya kasih alamat. Gitu. Ya, alhamdulillah iklan dari mulut ke mulut gitu ya, alhamdulillah yang mau tertarik sama barang Bapak alhamdulillah datang ke rumah gitu. Iya. Lalu langkah apa saja yang dilakuin sama Bapak untuk narik pelanggan? Langkah Bapak strategisnya gini, pertama ramah, kedua kualitas bagus, harga terjangkau, terus kita saling kerjasama, saling menguntungkan sama produksi Bapak, jadi Bapak menguntungkan, yang itu menguntungkan, jadi saling menguntungkan gitu ya. Jadi nggak saling kita misalkan kita punya untung gede, yang lain untung sedikit, tapi saling bantulah gitu, saling tolong menolong gitu. Untuk harga barangnya per satu item itu berapa Pak kira-kira? Saya itu kan season size itu, kadang-kadang kan Bapak harga jual grosir gitu ya. Nah, grosir kalau per piece size S, M, L, XL kan beda-beda ya. Oh, beda size, beda harga aja. Beda size, beda harga. Kalau size L gitu ya, Bapak masukin sama grosir rata-rata per piece-nya 9.000. Oh iya. Ya harga sangat-sangat terjangkau lah gitu. Sangat terjangkau ini ya, harga sangat terjangkau ya. Terus yang paling selisihnya S sama M dikit lah. Bedanya gitu. Bedanya dikit ya. Kalau misalkan S 9.000 per piece-nya, kalau M 12.500, kalau L bisa 15.000 gitu ya. Itu harga grosiran gitu ya, masukinnya gitu ya. Terus kalau XL bisa mencapai 20.000 per piece gitu. Tapi kalau misalkan kita jual eceran ya alhamdulillah lah gitu ya. Mana mungkin misalkan ada jualan kerudung zaman sekarang harga segitu gitu ya. Jadi yang bisa yang beli sama grosir kejangkau, terus yang ecerannya menguntungkan lah gitu ya. Untungnya misalkan modal 9.000 bisa untung 5.000 untungnya gitu. Saya jual 15.000 kan lumayan gitu ya. Jadi untung 6.000, sisa yang 1.000 yang buat ongkos lagi lah. Ya. Terus omset yang Bapak dapetin gitu, berapa omsetnya? Omset dulu sama sekarang ya jauh banget gitu ya. Kalau sekarang kan harga Bapak masukin ke grosir gitu ya, harga sangat-sangat terjangkau. Dan sekarang masih lumayan gitu ya, masih bisa bertahan gitu ya. Omsetnya mencapai ya per minggunya sekitar 60 kodi. Kalau 60 kodi kali 20, 6 kali 2 kali 1.200 piece. 1.200 piece? Iya 1.200 piece ya, 60 kali 20. Iya. Jadi omsetnya ya rata-rata per minggu lah gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa persen keuntungan yang Bapak dapat dari setiap barang? Setiap barangnya untungnya sekitar 2% setengah. 2%. Bapak sangat tipis gitu lah gitu ya untungnya, jadi supaya bisa kejangkau sama ya pembeli sama penjual lah gitu ya. Kalau masukin bisa masuk ke grosir bisa menjual lebih murah, yang eceran bisa untungnya lumayan gede gitu. Itu strategis Bapak bikin produksi serba kejangkau lah gitu sama orang kecil zaman sekarang orang pada susah cari uang gitu. Hasil buatan Bapak masih diburu orang. Kira-kira nih, apa kelebihan produk yang Bapak jual dibanding produk-produk yang lainnya? Produk lainnya sama gitu, bahan sama, bahan dijual bebas sama gitu ya. Produk itu kadang-kadang ada yang mirip, kadang-kadang ada yang beda dikit lah gitu ya model gitu. Tapi kalau Bapak misalkan barang sama, harga terjangkau ya, jadi gimana ya, orang lain untungnya maunya gede, tapi Bapak untungnya dikit tapi omset
ngejar omset. ngejar omset lah gitu. Iya. Misalkan untung 2,5% kali 1.029 berapa gitu itulah itu hitungannya omsetnya besar, keuntungan kecil nggak apa-apa gitu. Yang penting orang lain bisa kejangkau gitu, bisa kebeli gitu. Ini ciri khas dari produk Bapak itu apa? Ciri khas produksi Bapak nggak pakai label, istilahnya nggak pakai label, jadi harga gimana ya, kata orang Sunda mah masih hangat kayak bala-bala aja gitu ya, masih hangat banyak yang mau gitu. Iya benar. Masih hangat banyak yang mau karena bisa kebeli, bisa ngejualnya untung gede gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi, apa motivasi dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdiri sampai sekarang gitu? Sejarah motivasi Indonesia kan Bapak dulunya kerja di pabrik gitu. Bapak sering kerja di pabrik, sering begadang sampai malam sampai sekian tahun kerja di pabrik, terus lama-kelamaan Bapak sakit-sakitan gitu karena kan sering kerja malam kan. Bapak ini pastinya ingin di rumah aja, ingin mengembangkan bakat Bapak terpendam gitu ya sama istri gitu, sama keluarga gitu. Ya, alhamdulillah dari tahun 2004 merintis sampai sekarang gitu ya, berkat kerja sama keluarga alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kira-kira kendala apa yang dihadapi Bapak selama ini menjalani usahanya? Kendala Bapak sekarang ya zaman sekarang ya emang rada sulit juga gitu pemasaran gitu. Oh, dari pemasaran. Ada pemasaran yang sulitnya kan sekarang lagi kena pandemi Ya. jadi sekarang omset Menurun. jadi kan banyak sekolah kan Bapak diandalkan dari anak sekolah ya, anak sekolah sekarang di rumah belajarnya di rumah jadi omsetnya kurang. Oke. Omsetnya kurang terus jadi kalau belajar rumah lu kadang-kadang kan nggak pakai seragam misalnya belajar terus kerudung apa aja yang penting pakai kerudung di rumah mah gitu. Jadi kalau buat kirim ke guru ya pasti pakai kerudung putih kalau ini gitu ya, kalau umumnya putih lah gitu ya, kalau SD kan ada yang merahan dikit gitu ya di situ yang gitu. Nah, jadi omsetnya kurang lah sekarang mah gitu. Nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan kayak beli apa ya, kalau beli kerudung hampir setiap minggu anak-anak pasti mau beli gitu, lantaran kan tiap hari pakai kerudung, sekolahnya berangkat kadang ngaji pakai kerudung gitu. Tapi sekarang emang menurun banget lah gitu. Terus nih, apa motivasi yang Bapak pegang sampai bisa tetap eksis dan usahanya terus maju gitu? Bapak pegang sekarang ya gitulah ya, sama karyawan sama tetangga nanti kerjasama. Nggak saling curiga, yang penting kompak, saling menguntungkan gitu ya. Karyawan sama gelasnya sama pembeli gitu, jadi saling menguntungkan. Terakhir Pak, Bapak bisa berbagi tips untuk para calon pengusaha di luar sana, boleh berbagi tipsnya? Ya boleh, buat bisnisnya. Iya, para calon pengusaha baru. Bapak yang sekarang lagi dikelola mudah-mudahan bisa dituruti, bisa mampu lah gitu, bahkan bisa melebihi produk Bapak gitu kan. Bapak dulu sekolah juga nggak tinggi lah, sampai SD juga pendidikan masih kurang gitu, tapi alhamdulillah ini berkat dukungan keluarga sama doa. Terus kita harus semangat untuk mengejar cita-cita. Kita kan ingin sukses, ingin berhasil. Jadi kita harus jangan pantang lelah gitu. Harus kita semangat gitu. Terus kejar impianmu gitu. Kalau kita cita-cita apa, misalnya kalau cita-cita harus kita kejar terus walaupun kita capek, tapi dari capek itu asal nantinya gimana, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi supaya kita untuk adik-adik kita ya, mudah-mudahan nanti bisa generasi terus lahnya pengusaha-pengusaha kecil kita. Iya. Alhamdulillah kita bisa ekspor ke luar negeri gitu. Yang penting kita bantu dulu
di Pulau Jawa lah gitu. Iya, Alhamdulillah udah cukup gitu juga gitu. Membesarkan yang sekitar dulu ya. Nah, gitu. Cintai produk lokal. Nah gitu. Terus kita bangkitin lah misalkan warga setempat supaya Iya. nggak ada pengangguran. Ya, sumber Kan daya ibu-ibu sekarang lumayan nih, ibu-ibu dulu makan banyak yang ngobrol di teras, ngerumpi. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada kegiatan. Udah ada gitu. kegiatan ya Gitu. dari usaha ini. Iya, udah ada kegiatan, udah ada untuk membantu suami. Iya, Gitu. iya. Jadi suami teh nggak ditekan sama ini, tidak ada bantuannya dari Dari istri. istri juga. Jadi Bapak membuka usaha ini membuka juga lapangan pekerjaan untuk Iya, banyak orang di banyak sekitarnya. orang. Jadi saling menguntungkan buat ya setempat lah. Iya, benar. Oke, baik, terima kasih Pak. Sekian wawancara saya bersama pengusaha inspiratif. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.